Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Salawat dan salam jangan lupa kita junjungkan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan ini saya akan berceramah singkat tentang kematian. Ingat, kematian obat. Sebelum memasuki pembahasannya, perkenalkan nama saya Kartinisa Putri, NIM 1901-10015. Saya dari jurusan Teknik Sipil, yaitu pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas agama saya, yaitu tentang berceramah singkat. Ceramah singkat tentang kematian. Ahib batin hifidzukumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Semua dari kita sering merasakan resah, gelisah, gundah gulana diakibatkan dari permasalahan-permasalahan yang datang dalam kehidupan kita yang sering kita hadapi. Entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan anak istri, permasalahan penyakit, permasalahan orang-orang yang kita cintai diwafatkan, kekurangan harta, dan semisalnya. Bahkan juga semua dari kita pernah malas dalam beribadah, pernah turun derajat keimanan, mungkin benar-benar turun, sangat-sangat turun. Sampai kadang-kadang kita sangat malas dalam beribadah. Juga semua dari kita kadang-kadang terlalu rapuh terhadap dunia. Yang ada dalam pikiran kita hanya orientasi hanya dunia. Maka tiga hal ini atau resah, gelisah dengan problematika kehidupan dunia. Malas mengerjakan ketaatan, merasa selalu tidak cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tiga hal ini obatnya adalah mengingat pemutusan kelezatan dunia, yaitu kematian. Mengingat saat ruh kita berpisah dengan jasad kita. Di mana kita? Sedang melakukan apa kita? Apakah di tempat ibadah atau di tempat maksiatan? Apakah sedang mengerjakan ketaatan atau sedang mengerjakan kemaksiatan? Tiga hal tersebut adalah mengingat kematian. Mengingat saat ruh kita naik ke atas langit, apakah diterima oleh Allah ataukah tidak. Dan ingat, itu semua kita lakukan sendiri. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dibukakan pintu langit untuk ruh kita ataukah tidak. Ingat itu. Itu akan mengobati rasa gelisah, gundah gulana atau problematika kehidupan dunia. Mengobati malas beribadah, mengobati merasa tidak puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu merasa kurang. Ingat, saat ruh kita di atas langit, apakah dilempar oleh Allah ataukah dibawa oleh para malaikat dan dikembalikan ke dalam jasadnya di alam barzakh. Ingat itu yang membuat hati kita akhirnya tenang dengan problematika kehidupan dunia. Sabar dan tegar, itu yang membuat kita semangat untuk beribadah. Ingat itu yang membuat kita akhirnya tenang dengan problematika kehidupan ini. Sabar dan tegar, itu membuat kita semangat untuk beribadah. Itu membuat kita akhirnya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, puas hati dengan pemikiran Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saat dalam kuburan, ingat, apakah kita mendapatkan nikmat ataukah kita dipukul oleh para malaikat munkar dan nakir di kepala kita, yaitu antara dua telinga kita, sebagai hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh. Ingat itu, agar kita hidupnya tenang, sabar, tidak gundah, tidak resah dengan problematika kehidupan dunia. Kita akan senantiasa semangat beribadah, bersegera untuk bertobat, agar senantiasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru dzikraha dunil ladzati." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian.
Fama zakaruhu amdun hattu wa huwa fi dhirin ilwasa'ahu alaihi. Tidaklah seorang hamba pernah mengingat kematian nanti dan dia dalam keadaan sempit hidupnya, kecuali pengingatan dia terhadap kematian tersebut akan melapangkan dadanya. Wala zakaruhu wa huwa fi sya'atin dayyaqahu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mengingat kematian tersebut dan dia dalam keadaan kelapangan dunia, melainkan ingatannya terhadap kematian tersebut akan menyempitkannya, memudahkan dia untuk khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Ali Ad-Daqqah rahimahullah, seorang ulama Islam, perkataan beliau dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Tazkirah fi Ahwali Mauta wa Umurul Akhirat. Abu Ali Ad-Daqqah rahimahullah berkata, siapa yang banyak mengingat kematian dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, segera bertobat. Segera bertobat, segera melepaskan dosa, karena kita tidak tahu kapan kematian datang. Kematian tidak berbau, tidak ada yang tahu batas ajal kita. Segeralah bertobat. Yang kedua, hati yang lapang. Lapang hatinya tidak mudah mengeluh atas pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mudah mengeluh atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semangat beribadah. Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat bangun malam karena mempersiapkan bekal untuk setelah kematian, semangat membaca Al-Quran, mempersiapkan bekal terbaik agar bisa bertemu dengan Allah selama setelah kematian. Terus kita ingat adalah bahwa tujuan akhir hidup kita sebenarnya adalah bagaimana bisa selamat setelah kita mati, baik di dalam barzakh, baik ketika dibangkitkan, baik ketika di atas syirat, baik ketika selamat dari neraka. Itu sebenarnya tujuan hidup kita, bagaimana bisa selamat setelah itu mati, semoga bermanfaat. Dan sebagai manusia, yaitu ya hamba Allah, kita wajib taat kepadanya. Hidup dunia ini tidak semata duniawi, di akhirat juga, dunia akhirat. Kita di dunia menuntut ilmu, belajar agama, sekolah, seperti kata tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmumu setinggi apapun, tapi ibadahmu jangan pernah kau tinggal. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan mereka sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 57 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Firman Allah tersebut di atas telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi kita. Oleh karena itu, kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pada saat kematian atau ajal itu datang, maka kita tersiap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jika ajal kita telah tiba dan malaikat Israel telah siap untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak akan bisa menunda kematian kita walaupun hanya sedetik saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49 yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, atau tidak pula mendahulukannya. Firman Allah tersebut sangatlah jelas, karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga telah menentukan ajalnya pula.
Sebagaimana firman-Nya yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu. Berbicara tentang kematian, tentunya tidak lepas dari yang namanya sakratul maut. Sakratul maut adalah saat pencabutan nyawa seorang manusia oleh malaikat Israel. Saat-saat sakratul maut ini merupakan saat yang paling menyakitkan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia. Rasa sakit ketika sakratul maut kira-kira seperti 300 kali pukulan pedang, sebagaimana yang disebutkan Imam Syuyuti dalam kitab Syarhus Syudur dari Hasan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang sakitnya sakratul maut. Beliau berkata, sakitnya kira-kira 300 kali pukulan pedang. Bisa kita bayangkan bagaimana sakit itu? Jangankan 300 kali, sekali pukul pedang saja sudah sangat sakit, apa lagi 300 kali. Nauzubillah. Pertanyaan besar bagi kita semua, sudah siapkah kita bila untuk kita bisa saat ini sebagai kesimpulan ceramah saya adalah kita sebagai manusia yang ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat kita akan kembali kepadanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga ketika kematian itu datang kita masih dalam keadaan muslim, karena Allah sendiri menginginkan kita manusia, khususnya kita umat Islam, ketika kita kembali padanya, kita pasti masih memegang teguh agama kita, yakni agama Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-haqqu min rabbihi wa la takunanna minal mumtarin. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kekurangan itu semata-mata datangnya dari saya sebagai makhluk Tuhan. Kita tak luput dari salah dan khilaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada yang mendengar ini saya juga mohon minta maaf.